Waduh, harus banget kita ngomongin sepatu yang satu ini. Oke, gue yakin teman-teman udah pernah pada lihat reviewnya, ya. Sudah banyak yang review seperti ini di luar maupun di Indonesia, beberapa channel YouTube. Tapi gue rasa gue mesti ngomongin sepatu ini dan ngasih lihat ke kalian gimana point of view gue mengenai sepatu yang bisa dibilang salah satu Jordan termewah tahun ini. Sebelumnya, welcome back to The Sneakers. Yes guys, akhirnya gue bisa on hands sepatu ini. Jujur dari kemarin gue nggak ngomongin, gue nggak terlalu ngeposting sepatu ini di sosial media karena gue belum megang sendiri. Dan sebenarnya ya, yang paling gue penasaran dari sepatu ini adalah gimana bahan yang dipakai, karena ini diklaim oleh Dior ya, oleh Kim Jones selaku dari kreatif director Dior sebagai Jordan yang termewah yang pernah dibikin. Oke, termewah itu dalam pandangan gua itu spektrumnya bisa ditafsirkan dan dimaknai dalam hal berbeda-beda. Yang gua tangkap begitu dibilang mewah adalah bahan yang dipakai, build quality-nya ya, dan bukan kayak semacam wah kelihatannya gitu. Oke, so gue akan coba kasih ke kalian tanpa gue besar-besarkan, oke, tanpa gue exaggerated, sejujurnya bagaimana mengenai sepatu ini Air Dior ya, kolaborasi antara Jordan Brand dan Dior. Oke, kita buka aja. Jujur gue baru nyampe sepatunya di gua dan memang gue tunggu banget ya, therefore gue bikinnya emang agak malam. Dan kita buka aja, teman-teman bisa lihat boxnya seperti ini ya. Ini kayak bahan apa ya, bahan sih gue nggak tahu nih bahannya apa, kayak box kain gitu, tulisan Air Dior-nya. Ini mewah sekali boxnya dan sangat berat. Oke guys, kemudian di sini dia labelingnya itu nggak kayak Nike atau Jordan Brand biasanya, tapi lebih ke designer shoes. Kalau ngasih brand itu seperti ini. Ini yang high guys, ini yang high, ada tulisannya sini 42, itu adalah size-nya. Oke, dari solid box ya, mewah sekali boxnya of course ya. Ini sepatu memang mahal. Oke, gua akan coba buka, gua taruh di depan gua, mungkin nggak akan terlihat kalian, tapi gua akan coba angkat satu persatu ya. Nah, oke. Oke, dia pakai magnet boxnya. Kita buka, ini gue beneran baru buka, gue belum lihat boxnya. Oke guys, dan alright, di dalamnya ya, pertama yang bisa gue lihat di sini adalah dapat dust bag bertuliskan Air Dior. Ini ada beberapa, ada dua ya, sepasang untuk masing-masing kiri dan kanan, tulisan Air Dior. Ini bahan yang dipakainya tuh kayak bahan jas gitu, kainnya sama dengan kain yang ada di boxnya. Oke, mirip-mirip ya, warnanya pun juga sama, navy blue, dark blue, midnight blue, gua nggak tahu namanya ini apa. Oke, so dapat dust bag. Lalu ada, oke, ini kayak card gitu, tulisannya Dior. Dan ini billnya, ini bondnya. Oke, ada bondnya di dalam. Oke, of course bondnya juga nggak kayak bond biasa, ada bondnya. Kemudian ada berbagai kantong-kantong kecil ornamen di sini ya. Ini udah agak terbuka. Emang ini teman-teman mungkin buat yang pada penasaran, gue dapat sepatu ini dari mana? Gue dapetnya dari Kick Avenue. Jadi sepatu ini gue pinjem dari Kick Avenue, jadi gue nggak beli. Oke, gue pinjem untuk gue review sepatunya. Dan di dalam pouch yang ini itu ada tuh kayak gantungan tagnya Wingman Air Dior. Oke, kemudian ini ada Jumpman-nya. Ini logo Jordan Jumpman ya. Kita masukin di sini. Oke. Dan ada 3. Oke, gue taruh di dalam lagi. Yang satunya itu isinya lace. Ini tali sepatu wax putih flat ya, dengan ujung agletnya ini silver, ada tulisan Dior-nya. Dior. Oke guys, ini kan gue masukin lagi di sini. Kemudian insole-nya terpisah. Jadi kayaknya ada 2 insole. Ada insole Dior yang seperti ini ya, dengan tuh insignia Dior-nya, oblique ya kalau nggak salah mereka bilangnya. Ya, di depan sini ini terpisah, gue nggak tahu kenapa, mungkin sebagai substitusi aja. Dan kertasnya ini tisunya Dior. Dan ini dia, Teger. Wow, this is the shoe man. Wow. Oke, ini adalah sepatunya. Ada tag keasliannya dari Kick Avenue ya. Gue akan sembunyikan di sini supaya nggak mengganggu pemandangan sepatunya. Air Dior High ya teman-teman. Dan gue tahu banget yang paling mencolok dari sepatu ini ada 2 ya, yang kasat mata banget. Pertama adalah swooshnya dengan oblique Dior ya, di bagian lateral dan bagian medialnya. Oke, dan of course tentunya yang sering dipamerkan sama orang-orang adalah outsole-nya ya. Ini Air Jordan
yang ini Dior gitu. Behe ya, ini yang paling mencolok ya, dengan outsole-nya pun yang translucent IC gitu. Oke. Selain daripada ini tidak ada lagi isinya. Gue akan coba buka di bagian dalam. Ini cuma dilapisin busa-busa aja, hanya itu aja ya. Dan at least yang bisa gue lihat di sini ya, gue nggak berani terlalu untuk kayak bongkar-bongkar. This is not mine, jadi gue takut kenapa. Karena sepatu ini memang sangat mahal sekali ya. Mahal retailer dan mahal reseller, nanti akan gue jelaskan sedikit. Oke. So kita tutup dulu boxnya ya, put it aside, kita ngomongin sepatunya. Nah, ini dia sepatunya, Air Dior ya. Jadi memang kenapa Jordan itu dipilih sebagai siluet kolaborasi sama Dior? Gue mesti jelasin dulu. Jadi Dior itu sekarang punya creative director namanya Kim Jones. Kim Jones itu sebelumnya menjadi creative director dari Louis Vuitton, di mana dia bertanggung jawab atas kolaborasi yang paling ikonik di Louis Vuitton, yang paling nyebrang, yaitu Louis Vuitton dan Supreme ya. Ini dikarenakan karena si Kim Jones sendiri memang dulu tuh sangat amat familiar dengan brand-brand streetwear kayak Supreme, kemudian kayak Stussy ya, dan dia sangat aware sekali dengan brand-brand itu karena memang dianya tuh dulu itu distributor. Dia kerja di satu tempat yang distribute brand-brand tersebut, jadi dia sangat familiar dengan itu. Dia growing up juga dengan brand-brand itu, dan dia sangat menggemari Air Jordan. Dia sendiri, Kim Jones itu punya kurang lebih beberapa, kayak 30-an, gue lupa sih, kayak nggak 30 ya, 7 beberapa gitu ya. Pokoknya dia punya banyak banget Air Jordan One Fragment Design, karena dia suka banget warna itu ya. Dan dia memutuskan untuk membawa Jordan brand ke Dior setelah sebelumnya ada kolaborasi juga sama COS ya, kemudian ada juga kolaborasi antara Dior dengan Stussy ya, dengan Sean Stussy ya, dimana Sean Stussy turun langsung ya setelah dia selesai atau hengkang dari Stussy ya, untuk itu dia dikembalikan dan ini sih, dan akhirnya sekarang collection Air Dior-nya. Oke. Ini Kim Jones banget karena dia adalah salah satu brainchild dari orang yang mempunyai ide terhadap kolaborasi ini, dan gue pengen tahu di mana letak kemewahannya. Oke. Dan mungkin gue perlu ceritakan kalian juga, karena begitu dibilang mewah ini gue setuju sekali. Oke guys, mungkin gini, gue akan coba deskripsikan plusnya dulu ya, the good side of the shoe ya. Ini well built banget, oke? Ini well built. Mungkin buat teman-teman yang ngeliatnya gitu aja nggak akan terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya gue harus bandingkan dengan Jordan-Jordan gue yang lain ya, ini rapi banget. Satu yang bisa gue lihat ini rapi banget, stitchnya itu rapi ya, kemudian jahitannya tuh gue nggak tahu sih apakah ini panjangnya sama atau enggak ya, tapi yang jelas strukturnya tuh rapi banget. Dan dia menggunakan, gue nggak tahu leathernya apa ya, tapi ini Italian leather mungkin ya, dimana biasanya teman-teman ngeliat tuh bagian ini, bagian apa, eyeletsnya, kemudian bagian toe boxnya gitu ya, bagian heelnya itu menggunakan kayak semacam kulit tapi nggak kokoh, agak ya lentur, lemas. Nih nggak, nih kayak solid banget dan tebel. Jadi teman-teman kalau ngeliat di sini tuh, ini tuh kelihatan betapa tebelnya si leather, dan quality leathernya tuh sangat bagus sekali ya. Di sini tuh bahkan dia agak sedikit, bukan berkerut sih ya, jadi kayak ada sedikit guratannya, kayak kulit yang ada pada mungkin tas-tas kulit yang mahal gitu. Kemudian ini teksturnya tuh kayak marble gitu ya kalau dilihat dari mata ya. Dan ini adalah Jordan yang dibuat dengan tangan atau handmade ya, maksudnya bukan kayak dijahit satu-satu, tetap pakai mesin, tapi maksudnya nggak digitalize gitu ya, semuanya diperhatikan dengan mata manusia, itu yang disebut dengan handmade ya. Kemudian di sini ada oblique Dior ya, size swooshnya lebih besar daripada swoosh yang ada pada Jordan pada umumnya. Oke guys, lebih besar ya. Oke, mungkin gue coba ambil di sini, ini Bread gua. Oke, ini Jordan Bread. Teman-teman bisa lihat kan bedanya size swooshnya Bread sama size swooshnya Air Dior. Lebih besar Air Dior ya, mungkin ini karena harus ada kelihatan oblique Dior, jadi memang lebih besar ya. Dan di bagian dalamnya juga lebih besar ya. Kemudian oke, ini yang menarik banget, baru kelihatan bagian tangnya itu oblique juga, jadi Dior gitu, tapi white on white, jadi nggak begitu kelihatan ya. Ada bagian sini bahannya satin Dior Air ya, kemudian emboss logo Air Dior-nya di sebelah sini. Oke, lebih solid, lebih rapi dari yang ada pada biasanya Jordan gitu. Oke guys, dan talinya sendiri berwarna abu-abu juga. Ini flat wax lace ya, wax lace, jadi kayak wax gitu. Oke guys, kemudian gue coba akan ambil pelan-pelan di sini bagian, oke, sama dia di sini itu warnanya silver, eyegletsnya ada lambang Jumpman-nya gitu. Dan di bagian dalamnya ini ada numbering 100
1131 dari 8.500. Jadi memang hanya ada 8.500 pasang di dunia gitu, dan ini silver gitu. Platnya dari kulit ya, dijahit di bagian inline-nya. Oke. Ininya tuh bahannya kayak bahan, gua nggak tahu sih, yang jelas nih nylon apa nggak tahu, dan dia udah ada insole lagi, ternyata bener kan? Di sini ada insole yang ada Jumpman-nya, dan di sebelah sini ya di bagian kirinya insole tuh tulisan Dior. Mungkin gua nggak bisa kasih ke lo karena ini terlalu kecil ya. Gua nggak berani terlalu raba sepatu ini karena bukan punya gua. Oke guys, dan tangnya di bagian pinggirannya juga kulit ya, juga kulit. Terus ini menarik banget, di dalamnya itu tempat tag size-nya masih sama, dan dia tuh pakai kayak semacam, biasanya kita beli Jordan ada kardus ya yang berfungsi kayak shoe tree untuk ngejagain shape sepatunya, tapi di sini dia pakai plastik. Jadi dia nggak pakai kardus, tapi dia pakai plastik gitu. Oke, gua akan coba ambil ya. Semoga bisa. Oke. Nah, nih kayak gini ya. Ini lambangnya Jumpman, jadi pakai plastik ya. Oke guys, gua akan masukin lagi karena gua dititipinnya kayaknya jangan sampai terlalu bagaimana banget. Oke guys, nah dan bagian outsole-nya itu translucent icing sole kayak yang ada di Jordan gua yang di All Star Chameleon. Jadi minusnya kalau dipakai banget-bangetan ini lama kuning, tapi kalau lo adalah termasuk orang yang make banget sepatu lo, who cares gitu ya. Mungkin juga kalau ini creasing, ini kan kelihatan banget. Gue nggak tahu creasingnya kayak apa ya, karena di sini ini tebel nih, ini bagian toe box-nya ini tebel banget ya, dan structure-nya tuh rapi banget, karena lo bisa lihat di sini kayak itu nggak tipis-tipis gitu loh, leather-nya, tapi kelihatan tebel gitu, tebel ya, bertumpuknya pun juga rapih gitu ya, jadi nggak kayak kejahit tempel gitu, jadi benar-benar kayak ketumpuk. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini. Oke, jadi untuk kemewahannya gue bisa menilai Jordan ini punya craftsmanship yang luar biasa ya, mengingat dibuat dengan tangan atau handmade ya, artinya nggak menggunakan sesuatu yang digitalized. Dari mulai assembly-nya tuh emang orang yang ngejagain di mesin jahit gitu ceritanya guys. Dan ini gokil banget sih, itu yang dijual sama Dior, kemewahannya ya, kemewahan dalam arti ini masih very highly human touch gitu ya, bukan mesin banget. Jadi persentase human touch-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Jordan-Jordan biasa gitu guys. Shape-nya pun teman-teman bisa lihat ya, bagus banget di belakang. Dan ya itu sih yang bisa gue ceritain dari Jordan ini. Ornamen-ornamennya pun juga bagus banget ya, silvernya very silver, very shiny-ish gitu ya. Kayak tadi gue udah kasih lihat ke lo, dan seperti biasa kalau nama Kick Avenue ada tag keaslian dari Kick Avenue-nya di sini, ini verified ya. Nah, sepatu ini dijual harga retailnya itu ada di 35 juta ya, kalau nggak salah 35 juta, sekitar 3.000-an dolar. Oke, kita lihat bondnya aja sih sebenarnya, tadi ada bondnya. Oke, harga retailnya adalah Singapura dollar. Oh, ini berarti barangnya dari Singapura dollar 3.500, 35 jutaan plus lah gitu ya. Kalau ngingat Singapura tuh biasanya tuh kursnya 10.000 plus ya, sekitar segituan. 35 juta untuk yang high, dan of course yang low-nya persisnya gue lupa berapa, tapi nggak sampai 35 juta. Karena sepatu ini berlogo Dior, lalu sepatu ini hanya 8.500, lalu sepatu ini dibuat handmade, maka resale price itu pun melambung tinggi banget ya. Ini street shoes / luxury shoes, jadi bisa dibilang sneakers luxury ya, yang value-nya mungkin gue nggak tahu kapan lagi ada sneakers / designer seperti ini gitu. Reseller sendiri teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya teman-teman lihat di Kick Avenue ya, seperti yang gue kasih lihat di sebelah sini. Oke, Kick Avenue itu nggak ada size, ini size-nya 8,5 by the way ya. Size ini nggak ada yang jual, ini ada di size 5 sama size 10, teman-teman bisa lihat harganya sampai 150 jutaan ya. Dan kemudian kalau dikomparasikan dengan kayak di GOAT ya, di GOAT teman-teman bisa lihat segini ya, 10 ribuan, dan begitu juga di StockX di last transaction-nya itu transaksi terakhir ada di 9.000 dolaran, tapi kalau teman-teman mau beli lagi ya, transaksi berikutnya menunggu di 10.000 dolaran gitu guys. Jadi marketnya tuh ada di situ gitu ya. 150 juta kalau di shipping Indonesia itu ya mungkin sejutaan ya, plus tax 40%. Nah, lo bayangin aja berapa ini sepatu ya, kalau di shipping dari luar ke sini ya, lo bangsa apa CR-V mah dapet lah ya gitu ya, atau Honda Freed gitu dapet ya gitu ya, Honda Jazz pun dapet kayaknya. Jadi gue sedang memegang sepatu dengan valuasi hampir sama dengan mobil sesungguhnya gitu di Indonesia, untuk market yang di Indonesia. Jadi segitu gitu kurang lebih. Dan yang menariknya adalah segitu atau enggak, kalau misalnya punya uang kan lebih prefer ke 35 juta gitu ya. Oke,
itu worth menurut gua, karena memang ya kalau teman-teman beli barang-barang designer ya memang segitu harganya gitu ya, 30 jutaan kurang lebih segituan dengan build quality yang seperti ini. Cuma dengan scarcity-nya dan kejarangannya menjadi segitu, gua belum sampai di kemampuan ekonomi itu. Kalau misalnya teman-teman yang super sultan banget ya, kayak you don't have to worry about like duit 150 juta, lo kop, why not gitu ya. Dan kalau misalnya gue ngekop sepatu ini, gue akan pakai ya, mungkin nggak kayak pakai naik motor atau pakai kayak ini, gue akan pakai ini ke occasion yang tepat untuk sepatu ini ya, karena sepatu ini udah bisa dibilang luxury shoes. Contoh misalnya ke event, ke kondangan ya, even though sekarang lagi kayak begini kita nggak ada event mungkin ya, tapi gue akan milih tempat untuk pakai sepatu ini gitu. Oke guys, tapi gue would love to use the shoe. Lo bisa dapetin sepatu ini, nggak mesti di harga segitu, lo bisa dapetin sepatu ini cukup di harga 17 jutaan ya, 17 juta sekian ya. Misalnya teman-teman ikutan raffle-nya ya, atau undiannya di Kick Avenue Fair. Jadi Kick Avenue ya, yang lagi ngadain Kick Avenue Fair tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus ya, di mana teman-teman setiap transaksi di sana menggunakan bank mandiri untuk bisa membeli sepatu ini seharga 17 juta saja. Itu kayak setengah harga retailnya, itu under retail price. Worth it atau enggak lo beli 17 juta? Sangat amat worth it. Sangat amat worth it kalau teman-teman bisa ngedapetin ini di harga segitu, kalau dapet ya gitu guys. Dan I would love to ngelihat orang yang beli dengan harga segitu dipakai sepatunya. Tapi kalau di resell pun juga nggak apa-apa, itu investasi lah, dan bisa gain mungkin at least 100 juta tuh udah merem di sepatu ini gitu ya. Gue setuju ini mewah, gue setuju ini craftsmanship-nya luar biasa. For the fans of Dior and for the fans of Jordan 1, inilah salah satu Jordan termewah di dunia, salah satu yang paling mahal sekarang, Jordan 1 paling mahal di dunia ya. Oke guys, Air Jordan 1 Dior High gitu guys. Dan semoga pandangan gue ini ngasih input juga ke kalian mengenai sepatu ini, dan tinggal komen di bawah menurut kalian gimana sih sepatu ini ya. Dan jangan lupa teman-teman ikutin Kick Avenue Fair, siapa tahu kalian punya budget 17 juta, cobain aja. Apapun yang under retail itu worth triple worth pokoknya gitu aja menurut gue. Tinggal komen kalian di bawah ya, menurut kalian gimana sepatu ini, kalian bakal ikutan Kick Avenue Fair atau enggak, tinggal komen juga di bawah. Jangan lupa follow Kick Avenue seperti yang gue tulis di bawah ini Instagramnya ya. Make sure kalian download aplikasi ya, dan visit webnya untuk ikutan Kick Avenue Fair ya, 27 sampai 30 Agustus 2020. Oke, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu ada video baru apa dari gue. Dan segitu aja dari gue. This is Air Dior. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys. Don't become a fire statistic.